Untuk mengetahui informasi terkini terkait lonjakan kasus di rumah sakit, ada Putri Amanda dan juru kamera Fatan Jauhar di RSPI Sulianti Saroso, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Amanda, ada berapa jumlah pasien yang bertambah dirawat di RSPI Sulianti Saroso hari ini? Yang kita tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah pasien COVID-19 khususnya di DKI Jakarta ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan pasca libur lebaran tahun 2021. Salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 adalah RSPI Sulianti Saroso, yang mana saat ini juga ketersediaan tempat tidur ataupun keterisian sudah mencapai 94%. Dan bahkan data per April 2021 ini ada sebanyak 40 pasien orang dari luar negeri, begitu yang juga terkonfirmasi positif COVID-19 dengan varian baru. Anggita, saya akan mengajak Anda dan juga pemirsa untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya mengenai jumlah pasien saat ini dan juga keterisian tempat tidur. Sudah bersama kami Direktur Utama dari RSPI Sulianti Saroso, yakni Bapak Muhammad Syahril. Selamat siang, Pak. Mungkin bisa, Ya, siap. Mungkin bisa dijelasin nih Pak terkait dengan jumlah pasien saat ini dan mungkin untuk total saat ini ketersediaan tempat tidur untuk pasien COVID-19 baik itu di ruang ICU dan juga rawat isolasi ini sudah berapa nih Pak? Jadi betul, sejak Lebaran kemarin terjadi peningkatan pasien-pasien yang dirawat di RSPI Sulianti Saroso. Dan saat ini keterisian atau bor ICU 83%. Sementara untuk yang total adalah 94%. Kami sebetulnya sudah menambah 23 tempat tidur sejak 1 Mei kemarin. Ya. Nah, dengan peningkatan ini tentu saja kita siap untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat di Jakarta khususnya. Mungkin terkait dengan jumlah pasiennya saat ini nih Pak? Ya. Saat ini kita ada 124 tempat tidur, kemudian 22-nya adalah ICU dengan bor 83%, sedangkan 119 total dari seluruh pasien yang ada. Jadi bornya kita ada 94% saat ini. Jadi benar ya kalau ada lonjakan kasus ini pasca libur lebaran ya Pak tahun 2021. Terkait dengan tenaga medisnya sendiri nih jumlahnya berapa dan apa sempat kewalahan nih Pak? Betul, jadi kenaikan tahun ini itu adalah ketiga setelah tahun 2020, yaitu bulan Juli 2020 dan Oktober dan November tahun 2020. Tapi untuk tahun ini itu lonjakannya cukup besar. Kenapa saya sebut tinggi? Karena pada tahun 2020 dari 40 tempat tidur sedikit, kemudian 80 tempat tidur juga penuh. Nah sekarang 124 tempat tidur juga hampir terisi penuh. Artinya kalau melihat angka ini peningkatannya cukup besar. Berarti ini juga tadi sempat sebenarnya untuk RSPI Sulianti Saroso sendiri sempat mengalami penurunan jumlah pasien COVID ya Pak. Ya. Ini di bulan apa dan perharinya tuh berapa sih Pak waktu itu? Ya betul, jadi sejak bulan akhir Januari, Februari, ya Maret, April itu penurunan bahkan landai. Rata-rata hanya 40-60 pasien. Tapi begitu habis Lebaran kemarin cukup naik dan sampai saat ini cukup drastis kenaikannya. Mungkin yang terakhir nih Pak, imbauan untuk masyarakat di luar sana terkait dengan kalau COVID-19 ini sebenarnya benar-benar cukup parah ya Pak sebenarnya Pak, sampai penuh di mana-mana rumah sakitnya nih Pak. Betul, jadi kita seluruh masyarakat harus memahami kalau ini adalah darurat sebetulnya ya. Darurat, untuk itu masyarakat hanya ada dua. Yang satu adalah bagaimana melaksanakan protokol kesehatan ya. Kemudian juga kita bagaimana menjaga kesehatan dengan PHBS. Nah tentu saja harapannya masyarakat jangan terlalu panik juga apabila hanya ringan ya atau apalagi tidak ada gejala walaupun positif untuk tidak langsung ke rumah sakit rujukan, tetap melalui puskesmas atau melalui rumah sakit yang terdekat, sehingga yang betul-betul dirujuk ke rumah sakit Sulianti Saroso ini atau rumah sakit rujukan betul-betul yang sedang, berat bahkan kritis. Nah sehingga kita tidak terlalu panik untuk menghadapi ini dan kita bersama-sama menghadapi kedaruratan ini dengan ketenangan masing-masing kita seluruh Indonesia.
Oke, cukup. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Salam sehat ya Pak ya. Oke, pemirsa, itu tadi perbincangan kami singkat dengan Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso, yang mana pihaknya juga mengaku bahwa pasca libur Lebaran tahun 2021 ini jumlah pasien COVID-19 ini cukup meningkat yang signifikan, dan bahkan sejauh ini di RSPI Sulianti Saroso ini sudah merawat kurang lebih ada 2.144 orang, dan yang meninggal dunia karena pasien COVID-19 ini ada mencapai 257, dan juga yang sembuh mencapai 1.771. Tentunya RSPI Sulianti Saroso ini sebenarnya merupakan salah satu rumah sakit rujukan yang merawat dari pasien bergejala sedang hingga bergejala berat. Maka dari itu kita sebenarnya cara yang paling efektif untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ialah kesadaran diri kita. Jika kita masih harus beraktivitas di luar rumah, senantiasa terapkan protokol kesehatan. Yang paling penting adalah penggunaan masker, dan juga kita harapkan ya Anggita bahwa untuk vaksinasi ini bisa menyasar ke seluruh lapisan masyarakat agar kekebalan kelompok ataupun herd immunity ini bisa segera tercapai. Sementara demikian, Anggita, kembali ke Anda di studio. Baik Amanda, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali.